Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 23 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi demo tolak kenaikan harga BBM bersubsidi kembali digelar di area Istana Negara. Kali ini demo tersebut digalakan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat yang tergabung dari sejumlah organisasi PA 212, FPI, hingga GNPF Ulama. Lalu, seperti apa demo yang berlangsung sejak tadi siang? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Apa? High and hunger. Apa itu? Demo bertajuk Aksi Bela Negara 2309 digelar usai melaksanakan sholat Jumat di area Istana Negara. Massa yang tergabung dalam aksi ini merupakan PA 212, FPI, GNPF Ulama, serta berbagai ormas lainnya yang dihadiri dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Koordinator lapangan Aksi 2309, Buya Husain menyampaikan, aksi tersebut dimulai dari berkumpul di masjid sekitar Patung Kuda dan bergerak ke area Istana Negara. Sedangkan Muhammad Alatas, menantu dari Rizik Syihab, yang sekaligus pimpinan dari GNPR menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen dalam membela rakyat. Dalam tuntutannya, mereka meminta 3 hal yang disebut sebagai tritura, yakni meminta menurunkan harga BBM, serta menurunkan harga bahan pokok, dan meminta pemerintah menegakkan supremasi hukum. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Aksi mahasiswa Kota Bandung yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi berakhir ricuh. Sebanyak 10 peserta aksi massa dari berbagai kampus diamankan pihak kepolisian. Salah satu peserta aksi sekaligus juru bicara Aliansi Mahasiswa Jabar menggugat, Agung Andrian membenarkan penangkapan 10 mahasiswa tersebut. Adapun sebanyak 10 orang yang diamankan kepolisian berasal dari beberapa kampus swasta di Bandung. Mereka diamankan usai polisi memukul mundur massa pada sore menjelang malam. Dari peristiwa tersebut, Polrestabes Bandung sendiri masih belum memberikan keterangan resmi terkait adanya penangkapan mahasiswa dari aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Telah terjadi kebakaran hebat di Jalan Maijen Sati Darwis, Palembang. Gudang penyimpanan BBM ilegal tersebut meledak dan menimbulkan api yang disertai asap hitam. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Moh Ngajib menyatakan dari hasil identifikasi tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Api cepat menyambar dan membesar usai ledakan dari gudang penyimpanan BBM. Gudang itu diduga menyimpan solar dan dimiliki oleh anggota polisi yang bertugas di Polda Sumsel. Menurut Ngajib, pihaknya belum dapat memastikan barang apa saja yang terbakar. Sementara hingga siang tadi, tim damkar bersama kepolisian terus berjuang mematikan api yang terus membakar. Akibat kebakaran tersebut, rumah-rumah yang berada di dekat gudang turut tersambang si jago merah. Kemudian lalu lintas di lokasi kejadian menuju jembatan Musi 2 Palembang tersendat dan mengalami kemacetan panjang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka dalam dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ketua KPK Firly Bahuri menetapkan Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati dan Hakim Yudisial yakni Eli Tripangestu sebagai tersangka dalam dugaan suap perkara di Mahkamah Agung. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai 8 orang lainnya tertangkap tangan KPK di Mahkamah Agung Pusat dan Semarang pada Rabu kemarin. Dengan mengenakan batik berwarna biru dan didampingi 4 orang, Sudrajat Dimyati mendatangi gedung KPK untuk melakukan proses pemeriksaan terkait kasus yang menyangkut dirinya. Yang berikutnya tadi juga ada merespon tentang pernyataan. Sekali lagi saya ingin katakan, dengan adanya press conference sekarang, kita sudah uraikan apa itu perbuatan, apa itu peristiwa, apa itu sifat melawan hukumnya, apa buktinya, sudah sudah sangat jelas itu konstruksi perkaranya maupun konstruksi pasal-pasal dilanggar.
siapa saksi, siapa tersangka, sudah kita gambarkan semua. Jadi saya tidak ingin lebih panjang. Bagi yang belum ditangkap, tadi disebutkan ya, ada 4 orang, segera kita tangkap. Tapi tentu sebagai warga negara yang baik, saya kira dia tahu diumumkan sekarang, besok berduyun-duyun rame datang semua. Ya, kalau enggak, ya kita cari. Itu tugasnya kita dan tugasnya rekan-rekan semua. Ya, kalau identitasnya kita sudah tahu semua. Ya, termasuk fotonya pun kita sudah punya juga. Nah, kawan-kawan masih sudah buka kan? Sudah buka kan? Sudah searching pasti kan? SD ini siapa gitu kan? Terus bersama siapa lagi dia majelisnya gitu kan? Pasti udah dicari kok. Oke, kita akan dalami nanti lebih lanjut. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang $205.000 Singapura dan 50 juta. Selain Dimyati dan Eli, KPK turut menetapkan 8 tersangka lainnya, yakni Desi Yustrua, Mahajir Habibi, Redi, Al-Basari, Yosep Parera, Eko Suparno, kemudian Herianto Tanaka, dan Ivan Dwi Kusuma. Dari 10 tersangka tersebut, KPK baru menahan 6 orang dan akan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana PT Waskita, yakni di Dirut PT Misi Mulia Metrikal dan General Manager PT Waskita. Direktur Penyidikan Kejagung Kutadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menambahkan 2 tersangka dalam kasus korupsi PT Waskita setelah sebelumnya ditetapkan 5 orang tersangka. Kedua tersangka tersebut merupakan Dirut PT Misi Mulia Metrikal, Hasnayani, dan General Manager PT Waskita berinisial KJ. Dalam perannya, Hasnayani menawarkan PT Waskita untuk proyek pekerjaan tol Semarang-Demak dengan menyetorkan sejumlah uang kepada PT Anang sebagai dalih penanaman modal. Diketahui PT Waskita telah menyetorkan uang sejumlah 16 miliar rupiah kepada PT Misi Mulia Metrikal yang belakangan ini diketahui uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Hal ini pun disampaikan oleh Direktur Penyidik Kejagung Kuntadi. Dalam pengembangan kasus tersebut, PT Waskita mengalami kerugian hingga 2,5 triliun rupiah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan bocoran terkait calon pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan berakhir 16 Oktober mendatang. Menurut Wapres, pengganti Anies haruslah orang yang memahami Jakarta dan pernah berkecimpung di ibu kota Jakarta. Seperti diketahui, saat ini DPRD DKI secara resmi telah mengajukan 3 nama calon, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda Pemprov DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Berikut kita simak pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya kira itu sudah ada aturannya seperti daerah-daerah yang lain ya. Ya, seperti kan sudah ada kemarin Banten, Bangka Belitung, kemudian mana lagi Aceh, itu sudah berjalan. Nanti periode berikutnya, nanti beberapa daerah termasuk DKI. Saya kira prosesnya akan sama, ya seperti itu kan. Tentu pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami Jakarta, ya orang yang pernah berkecimpung di Jakarta dan tahu persis soal Jakarta. Nah, nanti siapa orangnya, ya kita harapkan ini sebagai untuk melanjutkan sampai ke 2024. Nah, tentu orang yang jangan tidak tahu Jakarta. Kalau tidak tahu Jakarta kan akan sulit. Ya, barangkali itu. Dan prosesnya seperti biasa melalui penetapan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi WHO yang mengeluarkan 5 pilar untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Yang baru di IDN App,
tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times community writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Kembali lagi bersama saya di Top News. Viral video aparat kepolisian diamuk hingga dilempari batu oleh sekelompok massa yang diduga menghalang-halangi saat petugas kepolisian hendak menggerebek pengguna narkotika. Video berdurasi 30 detik tersebut terjadi di Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, di mana terlihat beberapa massa turut melempari gedung yang tepat berada di tepian rel perlintasan kereta api. Diketahui massa mengamuk, hendak menyerang petugas tatkala akan menggerebek, sekaligus melakukan penangkapan pengguna narkotika di wilayah setempat.
Menanggapi video viral tersebut, Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail, membenarkan peristiwa yang dialami anggota Sat Narkoba Polres Lampung Utara. Dalam pengepungan yang dialami oleh aparat kepolisian, masa meminta agar pelaku penyalahgunaan narkoba dilepaskan. Polisi yang membawa tersangka ke area dalam stasiun justru mendapat amukan massa dari lemparan batu hingga pengerusakan mobil dinas. Di tengah situasi yang tak terkendali, pelaku berhasil melarikan diri dan kini dalam proses pengejaran pihak aparat kepolisian. Pasca peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Lampung Utara telah menangkap 6 orang dari sekitar 20 terduga penyerangan tersebut. Sobat Milenial dan Gen Z, pandemi COVID-19 belum berakhir. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, menjelaskan petunjuk baru dari WHO agar dunia bisa mengakhiri pandemi COVID-19. WHO menyampaikan 5 pilar terintegrasi untuk mengakhiri pandemi. Salah satunya adalah surveillance, laboratorium, dan pencerdasan masyarakat. Berikut kita simak penjelasan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selanjutnya, saya akan menyampaikan panduan dan tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama dalam rangka mengakhiri pandemi COVID-19. Pada tanggal 14 September lalu, WHO memperbaharui pedoman penanganan COVID-19 yang menyoroti 5 pilar terintegrasi yang dapat menjadi fokus setiap negara dalam upayanya mengakhiri pandemi COVID. Penting untuk menjadi perhatian pemerintah pusat, daerah, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menegakkan 5 pilar ini agar akhir pandemi dapat segera diraih. Pilar yang pertama adalah surveillance, laboratorium, dan pencerdasan masyarakat. Surveillance adalah kunci untuk mengidentifikasi kasus sejak dini dan mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas. Kunci pelaksanaan surveillance ada di tingkat terkecil, yaitu RT RW yang didukung oleh petugas puskesmas di tingkat kelurahan. Surveillance juga dapat terlaksana dengan baik jika ada dukungan dari warga untuk bersedia memberikan informasi yang benar apabila petugas melakukan penelusuran kontak. Yang berikutnya adalah laboratorium. Berfungsi penting dalam penegakan diagnosis COVID, terutama melalui tes PCR. Meskipun tes antigen telah banyak digunakan untuk kepentingan hasil yang cepat, namun jika di kemudian hari kasus meningkat kembali, tes PCR tetap menjadi perlu, dan hal tersebut memerlukan dukungan laboratorium yang memadai secara merata di seluruh Indonesia. Pencerdasan kesehatan masyarakat oleh para pakar tentunya berperan penting untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap COVID. Keterlibatan pakar di bidangnya dalam pengambilan keputusan, penegakan aturan, maupun penyusunan inovasi penanganan COVID sangat diperlukan agar langkah yang diambil efektif dan tepat sasaran. Pilar yang kedua adalah vaksinasi dan pemberdayaan masyarakat. Vaksinasi penting untuk membentuk kekebalan komunitas karena fakta yang terjadi di dunia, vaksinasi telah menyelamatkan ratusan juta nyawa. Semakin banyak orang yang divaksin, maka semakin terlindungi tidak hanya pada orang tersebut, namun juga kelompok rentan. Cakupan vaksin booster yang baru 26% ini perlu ditingkatkan lagi dengan memastikan ketersediaan vaksin di setiap daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera vaksin booster. Pemberdayaan komunitas penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penanganan COVID menjadi tanggung jawab bersama. Menghidupkan kembali Satgas Posko hingga tingkat RT RW dapat menjadi salah satu wadah pemberdayaan komunitas, utamanya pada pemantauan protokol kesehatan, pemantauan pasien positif, dan penelusuran kontak erat. Pilar ketiga adalah sistem kesehatan yang tangguh. Penting untuk dicapai dengan memastikan ketersediaan sumber daya dan fasilitas testing, tracing, dan treatment yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran puskesmas serta rumah sakit rujukan COVID-19 termasuk ketersediaan fasilitas isolasi dan karantina minimal pada setiap wilayah di Indonesia harus selalu siap untuk menghadapi kenaikan kasus yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Pilar keempat adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dan pengembangan serta update pada perkembangan seputar COVID-19 dan penyakit infeksi menular lainnya penting agar keputusan dan peraturan yang ditegakkan didasarkan pada update berbasis ilmiah dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Yang terakhir adalah pilar kelima, yaitu koordinasi kesiapsiagaan COVID-19. Prinsip kolaborasi pentahelix 5 unsur, yaitu pemerintah, media, swasta, akademi, dan masyarakat, penting untuk terus ditekankan. Koordinasi dan komunikasi pusat daerah menjadi penting, terlebih peran Satgas COVID-19 yang mulai dikembalikan ke kementerian lembaga terkait, semakin menguatkan pentingnya pelaksanaan peran masing-masing kementerian lembaga dalam penanganan COVID-19. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi mengakhiri pandemi dengan cara menjaga imunitas masing-masing dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Hal kecil dan mudah yang memiliki dampak besar bagi ketahanan kesehatan tubuh, diantaranya seperti tidur yang cukup, tidak begadang, aktif berolahraga rutin, makan makanan sehat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan masker saat merasa sakit atau tidak enak badan, dan ketika berada di kondisi kerumunan. Mengikuti anjuran yang telah ditetapkan pemerintah. Pada prinsipnya, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan pandemi bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat terhindar dari COVID-19. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk turut andil mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah penting. Kemudian pedoman WHO ini kemudian diturunkan menjadi 6 ringkasan kebijakan untuk menjadi perhatian masing-masing negara termasuk Indonesia, yaitu yang pertama adalah testing, yang kedua adalah manajemen klinis COVID-19, yang ketiga adalah vaksinasi, yang keempat adalah pencegahan infeksi pada fasilitas kesehatan rujukan COVID-19, yang kelima adalah komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, dan yang keenam adalah mengatur informasi seputar pandemi COVID-19. Diharapkan Indonesia juga dapat menelaah lebih lanjut 6 poin penting ini dan merefleksikannya pada situasi di Indonesia. Terakhir, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kita pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian kepada seluruh masyarakat meskipun kondisi di Indonesia kian membaik. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia yang berwenang menentukan akhir pandemi dan tugas Indonesia ialah mempersiapkan semaksimal mungkin agar ketika telah dinyatakan berakhir, kita tetap siap dengan skenario terburuk seperti terjadinya kembali kenaikan kasus di kemudian hari. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Ibu Iriana mengunjungi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah untuk membagikan sembako dan penanaman pohon bersama. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Laga Timnas Indonesia melawan Curaçao yang akan berlangsung di Stadion GPLA pada Sabtu esok hari. Secara resmi tiket dapat dibeli dengan harga Rp80.000 hingga Rp300.000. Tiket laga FIFA Matchday yang mempertemukan Timnas Senior Indonesia melawan Timnas Curaçao dapat dibeli melalui laman tiket.com yang dibanderol mulai Rp80.000 hingga Rp300.000 untuk tiket VIP. Harga tiket FIFA Matchday ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan harga tiket laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan selisih harga kisaran Rp50.000.
Dalam laga melawan Curaçao di GPLA nanti ada 6 kategori tiket yang dapat dibeli supporter. Kategori utara dan selatan dengan harga Rp80.000, kemudian untuk Tribun Timur dibanderol Rp130.000. Sedangkan kategori sayap utara dan selatan dipatok dengan harga Rp150.000 dan harga VIP dapat dimiliki dengan merogoh kocek sebesar Rp300.000. Nantinya Timnas Indonesia akan menjajal kemampuan dengan Timnas Curaçao sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 24 dan 27 September mendatang. Informasi berikutnya datang dari Ibu Iriana Jokowi yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ibu Iriana membagikan sejumlah sembako dan melakukan penanaman pohon di Kecamatan Masaran. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ibu Iriana Jokowi yang didampingi oleh Ibu Wuri Ma'ruf Amin mengawali kunjungannya ke Kabupaten Sragen beserta para anggota Oasekim untuk menyerahkan bantuan sembako di kantor Kecamatan Masaran pada Kamis kemarin. Kedatangan Ibu Iriana dan Ibu Wuri Ma'ruf disambut hangat oleh sejumlah masyarakat dan pelajar yang memenuhi area jalan setempat. Dalam kunjungannya, Ibu Iriana dan Ibu Wuri melakukan penanaman dan pembagian pohon kelapa serta alpukat sebanyak 1.000 bibit di halaman samping kantor Kecamatan Masaran. Tak hanya itu, keduanya mengunjungi taman kanak-kanak untuk membagikan makanan sehat, buku, hingga sosialisasi cara hidup bersih. Kegiatan Oasekim pada hari ini seperti biasanya di Gang 1 sampai 5 mengadakan acara tadi berjumpa dengan ibu hamil, juga orang-orang yang tidak mampu, lansia, dan juga penanaman pohon kelapa, juga apokat. Dan semua pembagian bibit ada 1.000 kelapa dan juga 1.000 apokat. Tadi sudah dilaksanakan. Setelah itu kita mengunjungi TK. Nah, di TK tadi seperti yang sudah dilihat tadi untuk pembagian makanan sehat, juga buku panduan untuk belajar dan cuci tangan yang benar tadi, pemisahan sampah plastik, sampah daun, tadi anak-anak sudah melaksanakan. Dengan adanya pembagian bibit pohon, diharapkan masyarakat dapat menanam bibit tersebut di area halaman rumah. Ibu Iriana dan pihaknya berharap masyarakat selalu diberi kesehatan di masa pandemi dan ekonomi yang dapat terus berangsur membaik. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Selarsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.